Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Laolema di channel Nyimber. Seperti biasa, kita akan membahas mata pelajaran sosiologi. Masih pelajaran sosiologi di kelas 12. Baiklah, sebelum kita beranjak ke tema bahasan kita, saya berharap semoga pada saat kali ini baik saya maupun anak-anak sekalian tetap dalam kondisi sehat, tetap dalam kondisi bersemangat untuk belajar. Baiklah, tema bahasan kita kali ini adalah kita akan membahas permasalahan sosial dan globalisasi. Jadi sekali lagi tema kita adalah permasalahan sosial dan globalisasi. Globalisasi itu berasal dari kata globe. Jadi globe itu artinya adalah replika bumi yang dilihat dari luar angkasa. Jadi globalisasi itu pengertian dari asal katanya adalah berasal dari kata globe yang memiliki makna replika bumi yang dilihat dari luar angkasa. Kemudian globalisasi ini oleh banyak ahli diberi sangat banyak pengertian, diberi sangat banyak batasan. Namun kali ini kita coba mengambil batasan globalisasi dari kamus sosiologi. Diartikan bahwa globalisasi itu adalah keterkaitan atau ketergantungan antar manusia atau antar bangsa melalui berbagai bentuk-bentuk interaksi dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial, dalam bidang politik maupun budaya, sehingga orang-orang di dalamnya berinteraksi menghilangkan batas-batas administratif sebuah negara, sehingga mereka bebas berinteraksi tanpa dibatasi oleh batas administrasi sebuah negara, sehingga mereka disebut sebagai masyarakat global. Dari pendapat para ahli tentang globalisasi dapatlah disarikan beberapa ciri globalisasi. Yang pertama meningkatnya interaksi yang melintasi batas wilayah suatu negara, baik interaksi dalam bidang ekonomi, investasi, dalam bidang politik, dalam bidang sosial, dalam bidang wisata, dalam bidang kuliner dan lain sebagainya. Jadi adanya peningkatan interaksi antar manusia yang melintasi batas wilayah negaranya. Kemudian ciri globalisasi yang nomor 2, persepsi diri baik di berbagai media, di berbagai bidang, terutama bidang media massa, bidang kuliner, bidang wisata, bersifat transnasional. Jadi sekali lagi, ciri globalisasi yang nomor 2, persepsi diri baik di berbagai bidang, terutama di bidang media, di bidang kuliner, di bidang wisata, bersifat transnasional dan sifatnya semakin meningkat dari waktu ke waktu. Kemudian ciri yang nomor 3, komunitas modal dan tenaga kerja tidak lagi terikat dalam suatu wilayah negara. Artinya penduduk wilayah negara A bisa saja menanamkan modalnya di negara B atau sebaliknya. Tenaga kerja yang bekerja di sebuah negara belum tentu berasal dari wilayah negara tersebut. Jadi bisa saja berasal dari wilayah negara yang lain. Contohnya orang Cina, orang Eropa, orang Amerika menanamkan modalnya di Indonesia, berinvestasi dengan mendirikan pabrik. Kemudian ada juga orang Indonesia yang berinvestasi dengan mendirikan pabriknya di Afrika, di Brunei dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud bahwa komunitas modal dan tenaga kerja tidak lagi terikat dalam wilayah suatu negara. Kemudian ciri globalisasi yang berikutnya, kepedulian masyarakat dunia terhadap bahaya-bahaya ekologi global semakin meningkat. Contohnya di Indonesia terjadi kebakaran hutan, maka masyarakat di wilayah negara yang lain, benua yang lain akan memberikan atensi, akan memberikan kritikan, akan memberikan masukan, akan memberikan bantuan dan lain sebagainya. Kemudian ciri yang terakhir, ciri globalisasi yang kelima adalah berkembangnya industri budaya global seperti K-pop dan lain sebagainya. Globalisasi itu dikatakan dia sebagai kesempatan dan sekaligus sebagai tantangan. Jadi sekali lagi, globalisasi itu dikatakan sebagai sebuah kesempatan dan dikatakan sebagai sebuah tantangan. Kenapa globalisasi disebut sebagai sebuah kesempatan? Karena dengan globalisasi maka
sangat terbuka lebar kesempatan orang-orang untuk berusaha, untuk bekerja di luar bidang-bidang yang selama ini ada, karena dengan globalisasi orang bisa berbisnis antar negara, bisa berwisata antar negara. Kemudian sekaligus globalisasi itu akan memberikan tantangan-tantangan. Kenapa? Karena dengan globalisasi ada keharusan tiap individu, tiap orang untuk meningkatkan kualitas dirinya agar dirinya mampu bersaing dengan masyarakat global. Kalau tidak meningkatkan kualitasnya, maka mereka akan kalah bersaing. Bukankah kita ketahui di negara kita sekarang misalnya ada wacana bahwa tenaga pendidik akan diambil dari luar Indonesia, tenaga-tenaga yang lain akan diambil dari luar Indonesia. Itu artinya kalau kita tidak meningkatkan kualitas diri, maka kita akan kalah bersaing. Kemudian ada keharusan kita meningkatkan kualitas produk-produk ekonomi kita, produk-produk industri kita, agar apa? Agar mampu bersaing di dunia global. Jadi itulah yang dikatakan bahwa globalisasi itu memberi kesempatan, memberi peluang, sekaligus memberikan tantangan. Baiklah, akan mengupas suatu gerakan yang yaitu gerakan pro dan gerakan anti globalisasi. Jadi sekali lagi, gerakan pro dan gerakan kontra globalisasi. Yang pertama disebut sebagai gerakan pro globalisasi. Orang-orang yang tergabung dalam kelompok ini adalah mereka-mereka yang mendukung terjadinya proses globalisasi di dunia. Mereka berpendapat bahwa suatu negara dapat tergantung pada negara lain melalui pertukaran modal, pertukaran investasi. Jadi bahwa suatu negara memiliki ketergantungan dengan negara lainnya, sehingga akan menimbulkan interaksi di dunia global. Bukankah kita ketahui Indonesia memiliki keunggulan dalam bidang pertanian, dalam bidang kehutanan, maka Indonesia mengekspor produk-produk pertanian dan kehutanannya. Akan tetapi Indonesia memiliki kelemahan dalam bidang mesin, dalam bidang elektronik, maka Indonesia akan mengimpor produk-produk mesin dan produk-produk elektronik dari negara-negara luar. Sehingga oleh orang-orang yang tergabung dalam kelompok pro globalisasi, mereka sangat menentang adanya proteksi produk suatu negara. Jadi mereka mendukung terjadinya perdagangan bebas, perdagangan bebas antar dunia, sehingga barang yang satu bisa dijual di negara yang lain, kemudian barang suatu negara bisa dilempar ke negara yang lain. Kemudian gerakan yang nomor 2 disebut sebagai gerakan anti globalisasi. Orang-orang yang tergabung dalam kelompok ini, mereka menentang proses globalisasi yang ada di dunia. Mereka berpandangan bahwa globalisasi ini hanya menjadikan manusia semata-mata sebagai objek untuk mendapatkan keuntungan. Sekali lagi, menjadikan manusia sebagai objek untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Contohnya kasus eksploitasi buruh migran di Indonesia, misalnya di luar negeri, kasus penyiksaan para TKI kita, para TKW kita, kemudian penyiksaan ABK kita yang ada di kapal-kapal asing. Kemudian berikutnya terjadinya kasus perdagangan manusia atau human trafficking. Oleh kelompok yang tergabung dalam kelompok anti globalisasi, mereka sangat menentang globalisasi. Mereka beralasan karena globalisasi membawa dampak negatif, antara lain terjadinya dominasi secara ekonomi maupun secara politik negara-negara kaya, negara Eropa, negara Amerika terhadap negara-negara berkembang atau negara-negara dunia ketiga. Kemudian dampak negatif berikutnya yaitu lahirnya penjajahan gaya baru yang disebut sebagai neokolonialisme. Kemudian dampak negatif yang berikutnya, memudarnya kebudayaan lokal karena orang mencintai budaya-budaya global. Kemudian dampak yang berikutnya yaitu lunturnya keyakinan masyarakat akan ajaran-ajaran agama karena mereka lebih fokus, lebih mencintai budaya-budaya global. Kemudian yang terakhir, dampak negatif globalisasi akan merusak tatanan dunia dan identitas lokal masyarakat, karena masyarakat sekali lagi terpikat dengan budaya global.
Baiklah anak-anak sekalian, itulah kupasan kita mengenai pengertian globalisasi, ciri-ciri globalisasi, kemudian dua gerakan yang pro dan yang anti globalisasi. Baiklah, semoga bahasan kita mengenai tema globalisasi dapat dipahami dengan mudah. Kemudian tetap semangat untuk belajar, dan marilah kita akhiri pertemuan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.